Shalom, sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, ada sedikit pengumuman yang akan kita bagikan, yaitu yang pertama, jadwal ibadah gereja tetap berlangsung secara live di YouTube pada jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 4 sore di setiap minggunya. Kami berharap semua jemaat bisa beribadah dengan nyaman di rumah. Dan kami juga ingin menyambut bagi yang pertama kali beribadah bersama kami. Kami mengucapkan selamat bergabung dan silahkan bergabung dalam program-program gereja kita. Di antaranya adalah kami mengajak jemaat untuk bergabung dalam program gereja yang berlangsung secara online. Dan yang berikutnya adalah Bible Study setiap hari Selasa jam 8 malam dengan aplikasi Zoom. Jemaat akan mendapatkan detail broadcast pada hari tersebut disertai meeting ID dan password. Yang berikutnya, Prayer and Worship Night atau ibadah doa bersama Bapak Gembala diadakan setiap hari Jumat pukul 8 malam melalui Instagram Live pada akun @rpcchurchmdn. Dan yang berikutnya, persembahan sebagai bagian dari ibadah dapat ditransfer ke rekening gereja sesuai yang tertera di layar Anda. Dan saudara juga bisa follow Instagram dan YouTube kita untuk mendapatkan update terbaru dan renungan dari Bapak Gembala kita. Untuk pertanyaan mengenai program gereja kita, saudara bisa hubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Anda. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saudara, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita bawa penyembahan kita bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur kami mempunyai Allah yang baik. Kami mengucap syukur setiap kali kami mengingat akan Engkau Tuhan. Engkau masih memelihara kami dengan sangat baik sampai detik ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap berkat-berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat setiap kekuatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga kami masih mampu melewati bahkan menghadapi setiap pergumulan yang ada di kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kesehatan yang masih Kau curahkan kepada kami Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Biar lewat mulut bibir kami Tuhan. Biar lewat tubuh jiwa kami Tuhan. Biar lewat hidup kami Tuhan. Itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Dan khusus hari ini Tuhan, khusus saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Membawa tubuh kami, membawa jiwa roh kami untuk menaikkan penyembahan kami bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, bertahtalah di atas pujian penyembahan kami. Roh Kudus lawatlah kami pribadi lepas pribadi, tidak Engkau lewatkan seorang pun juga Tuhan. Kami memuji kebesaran di dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian dengan penuh ucapan syukur-Mu bagi Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami mau katakan hari ini, Bapa, kami datang Tuhan. Kami datang Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Mari katakan, ku percayakan. Kami percaya Tuhan, ada bagiku.
Saudara dengan imanmu katakan, tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Mari dengan segenap hatimu kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapakku datang. Mari naikkan penyembahanmu bagi Yesus. Menyembahmu di sini. Kami percaya, Kau yang selalu ada bagi kami. Mari dengan imanmu katakan, tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku.
Raja kami. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Berdaulat atas hidupku. Mari saudara-saudari kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita katakan, Engkaulah Tuhan kami. Kami naikkan hormat kami. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja. Engkau anak domba kami yang hidup. Kau Tuhan kami, gembala kami yang baik. Kami tidak akan pernah kekurangan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami akan terus memuji Engkau. Kami akan terus bersorak-sorai berseru memanggil nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau tetap berdiri saudara. Kita mau menaikkan satu pujian. Dengan sorak-soraimu, dengan sukacita kita. Kita mau naikkan pujian. Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Hanya padamu
Saudara dimanapun engkau berada, naikkan pujian ini dengan sukacitamu. Mari naikkan syukurmu bagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, katakan dengan imanmu, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan lebih lagi, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita mau tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran Tuhan. Mari kita naikkan satu lagu terlebih dahulu. Kita mau katakan, Tuhan Yesus kekuatanku, Dia tempat perlindunganku. Haleluya. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari kita kembali bawa pujiannya dari Allah. Katakan dengan ucapan syukur. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari dengan ucapan syukur. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu membah-Mu. Mari saudara-saudari kita bangkit berdiri, kita mau menyambut firman Tuhan. Amin. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh
Benar ya Bapa di sorga, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah harapan kami, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah diam. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau selalu ada bersama dengan kami dalam setiap musim di hidup kami. Terima kasih buat hari-hari yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan. Dan hari ini pun kami bersyukur pada Tuhan buat kesempatan datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami Engkau kuduskan dan sempurnakan Bapa, sehingga hidup yang harum, yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, hari ini pun kami mau merenungkan firman Allah. Biarlah Roh Kudus menolong kami bersama-sama, sehingga kami mengerti pikiran Tuhan, mengerti kehendak Tuhan bagi kami. Kami juga mohon anugerah-Mu bagi hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu secara khusus, mengendalikan hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang disampaikan benar-benar dikehendaki oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, saudara-saudara kasih Tuhan. Senang kembali bisa menyapa saudara dan beribadah bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Sekalipun kita belum bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, tapi saya sangat percaya kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita dan bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, kalau kita coba ikuti pelayanan Yesus ketika masih di bumi, ada banyak hal yang disampaikan Yesus sebenarnya itu sangat susah dipahami secara logika, atau sangat susah kita coba renungkan, sangat susah untuk bisa kita lakukan. Karena memang banyak hal yang Yesus katakan itu memang tidak sejalan dengan logika berpikir kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, Yesus mengatakan bahwa Yesus sedang menyampaikan hal-hal yang rahasia. Apa maksudnya hal-hal yang rahasia? Sesuatu yang belum kita ketahui sebelumnya, tetapi ada di hatinya Tuhan. Ada dalam pikirannya Tuhan. Salah satu rahasia yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini adalah yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal yang ke-13. Sehingga saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat rahasia kerajaan sorga. Rahasia kerajaan sorga. Saudara-saudara, saya ingat saudara-saudara kalau anak-anak remaja misalnya atau anak-anak, dia kadang-kadang katakan sama temannya, aku ingin kasih tahu kamu sesuatu. Terus temannya katakan, apa itu? Rahasia, aku nggak mau kasih tahu. Saudara kadang-kadang buat jengkel, betul nggak? Ya kalau nggak mau kasih tahu, kenapa dibilangi, kan begitu? Tapi hari ini saudara, kalau kita sudah pahami ini, dan memang kehendak Tuhan adalah supaya kita mengerti banyak hal menyangkut pola pikir Tuhan yang berlaku dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, mesti ingat barangkali doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Salah satu kalimat mengatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Jadi saudara-saudara, kehendak Tuhan adalah menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Dengan kata lain, tidak hanya kita yang menunggu kerajaan sorga itu, sehingga kita berhak masuk kerajaan sorga nanti dalam masa kekekalan. Tetapi Yesus pun sebenarnya sudah menjanjikan bahwa kerajaan sorga itu bisa hadir di bumi. Akhirnya saudara lihat dalam khotbah di bukit, itu rangkaiannya dikatakan mereka yang punya kerajaan sorga dan seterusnya. Nah sekarang coba kita lihat rahasia kerajaan sorga dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 11. Yesus berkata begini, jawab Yesus,
kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Dengan kata lain saudara, Yesus ingin mengatakan tidak semua orang mendapat kesempatan untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Sekali lagi, tidak semua orang diberi kesempatan untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Yesus ini secara spesifik sedang bicara pada murid-murid. Sehingga dia mengatakan kepada kamu murid-muridku diberi karunia untuk mengetahui. Diberi karunia untuk mengetahui. Apa artinya diberi karunia? Kalau kita bicara karunia dalam Alkitab itu suatu pemberian yang bersumber dari Tuhan. Bukan dari akal manusia, bukan dari pengetahuan manusia. Dengan kata lain, ini nggak ada di sekolah. Nah, kira-kira begitu. Saudara-saudara, apa yang dimaksud Yesus tentang rahasia kerajaan sorga? Coba lihat ya. Sambil satu perbandingan, saudara. Nah, ini yang saya katakan tadi itu bertentangan dengan logika berpikir kita. Misalnya, dalam Matius pasal 13 ayat 12 atau ayat berikutnya, Yesus katakan begini. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Wow, coba lihat saudara. Ini kan terbalik dengan pikiran kita, betul? Yang sudah punya, kok malah diberi. Tapi yang tidak punya, kok malah diambil apa yang ada padanya. Saudara-saudara, dalam kondisi sekarang saya nggak tahu apakah saudara menjadi bagian yang tidak punya karena pandemi ini, efeknya, dampaknya. Nah, biasanya saudara, kalau kita pada posisi sedang tidak punya, kan kita berharap diberi bantuan. Ada orang yang ulurkan tangannya untuk menolong kita. Mungkin saudara pernah dapat telepon atau WA atau apapun caranya, orang yang saudara kenal atau bahkan yang tidak saudara kenal mulai mengharapkan saudara membantu dia karena dia pada posisi nggak punya. Tentu karena dia berpikir saudara punya. Nah, saudara, itu logika berpikirnya, kamu kan punya sesuatu, bagilah kepada saya yang tidak punya. Supaya saya tidak punya menjadi punya. Itu yang kita anggap idealnya dalam hidup. Tapi Yesus pikirannya berbeda. Nah, untuk mengerti ini, maka berlaku ayat 11 tadi, inilah sebuah rahasia. Di mana rahasianya? Rahasianya begini, saudara. Tentu kita pengen tahu, kenapa Yesus mengatakan barang siapa, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Sudah punya, diberi, supaya ia berkelimpahan. Saudara-saudara, saya ambil perbandingan aja, perbandingan ya. Ini sebetulnya bisa juga kita lihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam dunia kita. Kalau orang mendirikan satu organisasi atau membentuk satu organisasi dan kemudian mereka ingin menyusun pengurus, saya pengen tanya saudara, biasanya yang mereka tempatkan pada posisi kunci, ketua lah katakan. Saya ingin tanya, biasanya mereka cari orang yang sudah sibuk atau orang yang nganggur? Bisa nangkap saudara? Tentu mereka cari orang yang sibuk. Itulah sebabnya pejabat-pejabat publik rata-rata saudara punya jabatan-jabatan kunci di organisasi, di masyarakat. Padahal dia kan orang sibuk.
Pertanyaan kita, apakah dia masih punya waktu? Padahal kan banyak orang-orang yang gak sibuk atau bahkan nganggur. Gak punya kerjaan. Kenapa bukan mereka yang diberi jabatan itu? Kenapa kira-kira saudara? Saudara bisa jawab. Artinya begini, kalau Yesus mengatakan, memang bedanya dan ini bicara, kita pasti konotasinya bicara masalah harta. Yang tadi kan masalah jabatan. Karena kalau masalah jabatan kita berkata, ya yang penting nama dia ada. Nama besar dia akan mengangkat organisasi ini. Itu secara umum yang kita paham. Tapi Yesus di sini sedang bicara apa, saudara? Barang siapa mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Tapi siapa tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil padanya. Saudara masih ingat barangkali berapa minggu yang lalu ketika saya bicara masalah talenta dengan judul mengukur diri. Di sana pun Yesus gunakan kata itu. Kepada siapa yang mempunyai akan diberi. Kenapa? Yang 5 bisa menjadi 10, yang 2 jadi 4. Nah, kepada mereka diberi lagi, tapi yang 1 malah diambil daripadanya. Kenapa? Karena saudara-saudara, itulah salah satu bagian dari kebijakan ilahi dalam hidup kita. Nah, coba kita pahami ayat ini, saudara. Lihat. Ayat yang ketiga, konteks ayat ini adalah, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ini perumpamaan yang sangat kita paham ini. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi tanah yang pertama atau benih yang pertama jatuh di pinggir jalan. Burung datang memakannya sampai habis. Berarti nggak sempat tumbuh. Kemudian ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Jadi yang kedua di tanah yang berbatu-batu. Yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Memang masih tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi nggak sampai berakar, saudara. Kemudian yang ketiga, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yang keempat, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, kalau coba pahami ini, hidupnya jadi produktif. Produktivitasnya berapa? Ada yang 100 kali, ada yang 60, ada 30 kali. Hidupnya produktif. Nah, saudara-saudara, kalau saudara baca ayat ini keseluruhan, terjadi kebingungan pada masa itu. Sehingga akhirnya Yesus mengatakan pada murid-murid, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tapi tidak mengertinya. Inilah arti perumpamaan yang pertama. Lihat, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Coba kita mengerti kalimat ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tapi tidak mengerti. Tidak mengerti. Mungkin saudara katakan, ya bisa saja tidak mengerti karena yang menjelaskan nggak jelas. Bagaimana kita mau mengerti kalau disampaikan tidak jelas? Kan begitu. Saudara-saudara, mungkin kita juga bisa beralasan yang sama. Ya saya dengar, saya suka dengar firman Tuhan, masalah dengar, masalah ngerti, enggak itu masalah belakang, berarti saya dengar. Tetapi saudara, Tuhan ingin mengatakan, kalau saudara dengar firman Allah, enggak cukup hanya dengar.
Nanti kalau kita lihat harus sampai mengerti. Tapi kalau tidak mengerti itu sama dengan benih yang ditabur di mana? Di pinggir jalan. Artinya apa? Belum sempat dia bertunas, belum sempat bertumbuh, udah dimakan burung, hilang tanpa bekas. Hilang tanpa bekas. Saya coba ingin ngecek saudara, masih ingat khotbah minggu lalu? Atau berapa banyak firman Allah yang saudara ingat? Mengapa saudara ingat sebahagian tapi nggak ingat sebahagian? Saudara coba cek. Yang saudara ingat pastilah firman yang saudara mengerti. Kalau nggak mengerti itu pasti nggak ingat. Hilang begitu saja. Sama seperti tanah yang di pinggir jalan. Nah, kita coba lihat yang kedua. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Mendengar, menerima dengan gembira. Artinya apa? Waktu dengar khotbah, ini satu perbandingan aja. Kata amin dia paling keras. Amin, 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 haleluya, amin. Wah, itu dengar khotbah. Dengan segera, semangat luar biasa. Tetapi tidak berakar. Saya sebagai seorang pendeta kadang-kadang saudara berani ngecek sesuatu yang saya tanyakan. Ada amin? Amin katanya. Padahal apa yang amin? Nggak ngerti dia. Jadi nggak semua orang mengamenkan karena dia ngerti, enggak. Mungkin dia kesimpulan, yang penting apapun itu amin lah sama aku. Kan kira-kira begitu. Apapun itu. Yang penting aku amin. Paling nggak ngerti. Nah, ini sama dengan nggak sempat ngakar. Nggak sempat ngakar. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Meninggalkan Tuhan, meninggalkan firman Allah, meninggalkan gereja karena ada tekanan, karena ada penderitaan, karena ada intimidasi. Padahal amennya paling kencang di gereja. Kok bisa, saudara? Tapi itu fakta. Yesus sudah mengatakan ini 2000 tahun yang lalu. Bahwa peristiwa seperti ini akan terus berulang. Saudara-saudara, saya coba berpikir, ini sebenarnya menjadi sebuah sindiran Yesus. Karena saudara tahu, Yesus kemanapun dia pergi, ribuan orang mengelilingi dia pengen dengar khotbah Yesus. Satu contoh misalnya, kenapa saya katakan ribuan orang? Satu ketika Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Hanya laki-laki dewasa. Belum dihitung perempuan dan anak-anak. Ada orang mengkalkulasi ya 5.000 kali 3 lah. Perempuan 5.000, pria dewasa 5.000, anak-anak 5.000, 15.000. Nah coba saudara, pada zaman dulu, abad-abad pertama ngumpulin 10.000 orang. Itu hal yang mudah atau susah? Tetapi pengaruh Yesus begitu luar biasa. Dari mana-mana orang berkumpul untuk dengar Yesus berkhotbah. Tetapi berapa banyak di antara mereka itu yang mendengar, mengerti, mendengar tidak mengerti, mendengar tetapi tidak berakar? Saudara-saudara lihat. Gembira. Alkitab mencatat. Orang-orang yang dengar firman Allah sebagai orang rata-rata gembira. Tapi coba lihat berapa banyak orang yang akhirnya bertumbuh. Bukankah orang yang sama akhirnya menyalibkan Yesus? Lihat yang ketiga. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dia sempat bertumbuh, tapi nggak berbuah. Karena apa? Kekhawatiran dunia. Saya coba sampaikan ini dalam aplikasi praktis. Maksud saya begini. Pernah nggak saudara punya pengalaman begini? Waktu di gereja, dengar firman Allah. Saudara mengatakan amin, haleluya. Tapi begitu saudara katakan amin, haleluya, pikiran saudara berkata,
Ya tapi nanti kalau begini gimana? Kalau nanti orang itu begini gimana? Kalau ini gimana? Oh iya juga ya. Nah coba lihat. Akhirnya siapa yang kalah saudara? Kekhawatiran dunia. Misalnya, ketika firman Allah mengatakan saudara percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan menyembuhkan engkau ketika engkau sakit. Orang, amin, aku percaya. Tapi baru selesai saudara kata percaya, iya kalau sembuh, kalau enggak. Iya kalau terjadi, kalau enggak. Gimana saudara? Kekhawatiran dunia. Kekhawatiran. Jadi ini seperti semak duri yang menghimpit. Benih itu udah bertunas, tapi dihimpit kekhawatiran, akhirnya dia ketutup dan mati. Nah itulah sebabnya saudara, ada anak-anak Tuhan udah lama ke gereja, sering ke gereja, tapi tidak pernah bertumbuh. Karena selalu hidup dalam kekhawatiran duniawi. Pikiran duniawi lebih mengendalikan pikirannya daripada firman Allah. Tapi saya ingin fokus saudara kepada yang keempat. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tolong pahami saudara, kadang-kadang kita salah memahami, kadang-kadang kita merasa ayat ini berbunyi begini, kalau aku memberi sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan kembalikan kepadaku 100 kali lipat. 60 kali lipat dan 30 kali lipat. Saudara, tolong, konteksnya berbeda. Konteksnya di sini bicara apa, saudara? Kalau kita dengar firman Allah dan mengerti, maka hidup kita berbuah. Bisa ditangkap, saudara? Bukan kita dapat sesuatu ketika memberi sesuatu, enggak. Konteksnya ini bukan pemberian. Karena itu, saudara, saya tidak mau saudara menggunakan ini sebagai motivasi memberi persembahan kepada Tuhan. Tolong jangan, saudara. Tolong jangan. Saya takut saudara mulai berpikir begini, wah, aku berikan persembahan lah 10.000 supaya dikembalikan 100 kali lipat. Berarti jadi berapa, saudara? Jadi 1 juta. Oh, aku kasihlah. Oh, berarti kalau 100.000 cuma 1 juta. Kalau 10.000, kalau 100.000, wah, jadi 10 juta. Oh, aku kasih. Kalau saudara-saudara lihat. Ada 1 juta, supaya 100 juta. Saudara, tolong jangan menggunakan seperti itu. Ini enggak. Kita yang berbuah 100 kali lipat. Bisa setuju dengan saya, saudara? Lihat, mendengar dan mengerti. Apa maksudnya mendengar dan mengerti? Saya coba lihat, saudara, dalam beberapa terjemahan atau kamus dari bahasa aslinya, kata mengerti ini artinya apa? Persepsi kita itu berubah. Yang tadinya, misalnya, cara berpikir kita sangat duniawi, menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum secara dunia, tapi berubah. Karena apa? Karena Tuhan memberitahukan kepada kita sebuah rahasia kerajaan surga. Bisa ditangkap? Jadi hanya persepsi kita berubah. Apalagi, saudara, mindset kita berubah. Saya pernah katakan pada saudara, ada banyak contoh di Alkitab yang sangat-sangat sederhana, tapi agak susah kita mengerti. Misalnya, terlebih berkat memberi daripada menerima. Saudara tahu ayat itu? Terlebih berkat memberi daripada menerima. Tapi saudara coba renungkan, masa iya sih? Kok terlebih berkat memberi daripada menerima? Karena apa? Saudara mulai kalkulasi. Kan kalau saya memberi, milik saya berkurang. Sementara kalau saya menerima, milik saya kan bertambah. Ah, nggak benar lah. Terlebih berkat menerima lah daripada memberi, saudara. Itu logika berpikir kita, betul? Berlaku secara umum. Tetapi kenapa Tuhan mengatakan lebih berkat memberi daripada menerima? Karena Tuhan menggunakan pola pikir kerajaan surga. Saya ulangi lagi, saudara, apa yang pernah saya katakan dalam khotbah tahun-tahun yang lalu, saudara.
Mari kita coba cermati bukan dalam hitungan ekonomi. Yang pertama adalah kalau orang menerima itu, posisi tangan di mana? Di bawah. Wajahnya bagaimana? Namanya orang menerima, saudara, mukanya dibuat muka dikasihani. Betul nggak? Tapi kalau orang posisi memberi, tangannya di atas, mukanya muka sombong sikit. Karena dia memberi. Nah, saudara mau pada posisi mana? Yang memelas, tolonglah om, iyalah, yang gitu. Atau, nah, aku ada berkat, aku bagi sama kamu. Saudara mau posisi mana? Yang kedua, kalau saudara bicara hitung-hitungan, ayo. Kalau orang menerima berarti dia orang kekurangan. Kalau orang memberi berarti dia pada posisi berlimpah. Nah, saudara mau menjadi orang yang kekurangan atau hidup berlimpah? Dari dua pemahaman ini, saudara, bisakah saudara mulai setuju, mengerti dengan firman yang mengatakan terlebih berkat memberi daripada menerima? Yang kedua, saya kasih contoh. Tuhan katakan apa? Ampunilah mereka yang menyakitimu. Ampuni mereka yang berbuat salah kepadamu. Kalau orang katakan apa? Wah, berbuat salah kok diampuni. Hukum, adukan, laporkan ke polisi. Orang dia buat salah kok, masa diampuni? Enak kali dia. Nah, saudara lihat. Apa yang terjadi? Para psikolog juga setuju mengatakan bahwa sakit hati obat cuma satu, mengampuni. Bukan membalas, bukan menghukum. Mengampuni. Barulah kita bebas. Artinya apa? Yesus ketika mengatakan ampuni mereka yang bersalah, itu untuk kepentingan kita. Daripada hati kita terus terganggu, daripada pikiran kita terus terganggu, ya ampuni aja. Nah, ini bentuk-bentuk rahasia kerajaan sorga. Tapi kita kembali seberapa konteks ini tentang perumpamaan penaburi ini. Saudara lihat. Jadi mendengar firman itu dan mengerti itu mengubah persepsi kita tentang hidup. Firman Allah mengubah konsep berpikir kita. Mengubah konsep berpikir kita. Jawab Yesus kepadanya, kepadamu diberikan untuk mengerti rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Artinya apa? Kepada kita bisa paham hal-hal yang begitu. Tapi kepada orang-orang nggak bisa paham. Nggak bisa mengerti. Jika kita mendengar firman dan mengerti, barulah kita berbuah. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Apa yang saudara tangkap dalam istilah berbuah 100 kali lipat? 60 kali lipat, 30 kali lipat. Apa arti kali lipat? Tentu saudara mengatakan dikalikan dengan apa yang dibuat, betul? Pertanyaan saya begini, memang buat apa kita ketika dengar firman Allah? Buat apa? Beri apa? Kan enggak. Tapi saudara, untuk memahami ini, saya coba ajak kita melihat Mazmur pasal 1. Saya tidak catat di sini, Mazmur pasal 1, saudara. Saya lompat ke ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ketika kita mengerti firman Allah, akhirnya kita suka merenungkan firman itu siang, merenungkannya pada malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kalau kita lihat berbuah 100 kali lipat, pada musim berbuah kita berbuah, pada masanya berbuah kita berbuah. Saudara, kemarin saya ketemu dengan seseorang, dia katakan, aduh, pas saya tanam tomat, pas panen tomat lagi murah. Cabai yang naik. Kemudian saya tanam cabai. Pas panen cabai, cabai turun, tomat naik.
Dia bilang pusing juga ini. Nah, saudara coba lihat. Itu kira-kira masuk kategori berbuah berapa kali lipat itu? Kalau cuma modal yang kembali 1 kali lipat. Betul nggak? Kalau modal pun nggak kembali, artinya apa? Modal yang dilipat. Bukan buahnya yang berlipat-lipat. Tapi saya coba kembali ke sini ya. Tadi saya katakan apa arti kali lipat di sini? Ada 2 kemungkinan. Kali lipat berarti sekali panen, tapi langsung 100 kali lipat dari apa yang kita lakukan. Tapi bisa juga kita berbuah sampai 100 kali. Karena ada istilah pada musimnya. Artinya apa? Sekali kita melakukan firman Allah, 100 kali kita panen. Paham saudara? Saya kasih satu kesaksian, ini pengalaman hidup saya saudara, nyata, pengalaman hidup nyata. Saya menikah tahun 93 ya. Jujur istri saya waktu itu sebenarnya punya obsesi karena dia seorang sarjana sastra Inggris dari salah satu universitas terkenal di Yogyakarta. Jadi sebelum kami menikah sebenarnya dia nanya saya begini atau memberikan tawaran lah karena dia tahu saya pendeta. Dia katakan, boleh nggak nanti kalau kita sudah menikah, kamu pelayanan, tapi saya kerja. Ya hitung-hitung supaya saya bisa bantu ekonomi keluarga, kan begitu. Saudara-saudara, sebenarnya ide dia itu bagus. Ide dia bagus. Jadi supaya saya sebagai pendeta, itu fokus pada pelayanan, cari uang dia. Tapi waktu itu saudara, saya mulai berpikir begini, loh, itu sama dengan saya nggak yakin bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan saya sebagai seorang pendeta. Waktu itu dia di Jogja, saya di Medan. Selalu kami kirim surat, pacaran masih kirim surat saudara, nggak pakai WA kayak sekarang. Jadi kalau dulu saudara kirim surat 2 minggu belum dibalas, kita nunggu sabar. Kalau sekarang WA saudara, 5 menit nggak dibalas, langsung ngamuk, betul nggak? Itu bedanya saudara. Jadi pacaran sekarang ini saudara, emosi tinggi. Kesabaran menurun. Tapi kalau zaman dulu, yang sejaman dengan saya, ya udah kirim surat. Kenapa saudara? Kita tulis surat dulu, ke kantor pos dulu, kilat khusus lagi. Itu pun seminggu baru sampai. Kan dia baru baca di sana, kalau langsung dibalas. Betul nggak? Dia juga akhirnya balas hari itu, katakan hari itu. Dia ke kantor pos dulu, seminggu lagi baru sampai. Berarti 2 minggu minimal. Paling cepat 2 minggu baru kita balas. Jadi saudara, waktu saya kirim surat itu bukan lagi 2 minggu, 1 bulan nggak ada balasan. Kenapa? Saya katakan begini. Ketika dia kirim surat begitu, saya balas. Saya bilang gini aja, kalau kamu serius mau dengan saya, menikah dengan saya kasih satu syarat. Kamu nggak boleh kerja. Kamu temani saya pelayanan. Kalau kamu bersedia kita jadi, kalau nggak ya udah. Sombong ya. Kalau orang bilang pendeta udah miskin sombong. Itu kata orang. Kalau saya nggak, bahasakannya rohani, itu pendeta beriman. Jadi saudara, waktu itu jujur saudara, setelah saya kirim surat itu saya mulai mikir, dia sakit hati nggak dengan surat saya ya? Ya sudahlah, kalau dia tersinggung sakit hati, ya putus. Apalagi saudara tahu istri saya ini kan anak seorang perwira tinggi, bukan orang biasa. Tapi saya pikir ya sudahlah, saya di Medan, dia di Jogja. Tapi setelah sebulan benar sudah saya terima surat dari dia, akhirnya dia jawab, setelah saya berdoa dan puasa, wah rohani istri saya siap menemani kamu pelayanan. Singkat cerita sudah 93 kami menikah di Jogja. Resepsinya hebat saudara, di hotel berbintang 4. Mewah. Kemudian saya bawa dia ke Medan. Setelah di Medan saudara, waktu itu saya masih ingat ketika hamil anak pertama, Nidia. Saya lagi gergaji kayu untuk buat kursi-kursi gereja gitu ya, bangku-bangku gereja. Saya lagi namanya juga perintisan, saudara, hamba Tuhan perintisan, lagi buat kursi gereja, bla bla bla. Dia nonton saya, dia bilang begini, kapan ya kita menuai? Terus saya tanya sama dia, maksud kamu menuai apa? Ya menuai lah. Masa kita udah menabur, nggak menuai? Iya maksudnya apa? Dia bilang, saya dari Jogja pun saya guru sekolah minggu loh. Nah sekarang kita udah pelayanan, masa hidup kita begini-begini aja? Kapan kita menuai? Nah coba lihat. Kamu harus buat kursi sendiri, harus buat ini sendiri. Saya bilang waktu itu saudara, jujur ini memang perasaan saya mengatakan begini. Kalau saya sih akan tetap menabur meskipun nggak menuai. Wah dia bilang nggak,
Itu nggak alkitabiah. Karena Alkitab mengatakan yang menabur menuai. Nggak usah pura-pura lah. Dia bilang, saya nggak setuju. Kalau kita menabur pasti menuai. Wah, saya pikir daripada berdebat, akhirnya saya bilang begini, oke, gini. Saya rubah, saya bilang, konsep saya. Mungkin yang kita tabur ini benih tanaman keras, durian, kelapa. Bukan jagung, bukan kacang, yang 3 bulan panen, 4 bulan panen, 6 bulan panen. Tapi ini durian loh. Artinya apa? Memang lama baru panen, 5-6 tahun. Tapi sekali panen akan panen terus berkali-kali, 100 kali lipat, saya bilang. Ya, kalau gitu saya setuju. Nah, bisa paham saudara? Jadi saudara akhirnya katakan, oh kalau gitu saya setuju. Dan saudara, walaupun itu sebuah diskusi kami di tahun pertama pernikahan, tapi jujur saya katakan, itu menjadi pengalaman hidup kami sampai hari ini. Apa yang kita lakukan karena kita berani mengerti firman Allah, mendengar firman dan mengerti, kemudian melakukan apapun dalam hidup kita sesuai dengan apa yang kita mengerti dari firman Allah, maka itu terjadi. Itulah sebab kalau saya kembali kepada Mazmur 1 tadi, lihat, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu dannya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mengapa bisa 100 kali lipat? Karena apapun yang kita buat berhasil. Atau turun pada level yang kedua 60 kali lipat. Atau minimal 30 kali lipat. Karena apa? Kita melakukan sesuai dengan rahasia kerajaan sorga. Artinya apa? Kita melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang Tuhan beritahukan kepada kita. Walaupun berbeda dengan prinsip yang berlaku secara umum di dunia, saudara. Ini tantangannya. Berani nggak kita? Berani nggak kita? Kita akan berani kalau kita apa? Mendengar dan mengerti. Sampai merubah mindsetnya kita. Sampai merubah paradigma kita. Sampai merubah persepsi kita tentang hidup, tentang apapun. Kita menggunakan mindsetnya Tuhan dalam hidup ini. Orang bisa berkata begini, begitu. Tetapi ketika saudara memahami dari firman Allah, bukan tetapi begini, saudara harus lebih percaya kepada firman Allah. Amin, saudara. Itu yang membuat kita berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Amin, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya sangat percaya bahwa Tuhan ingin buat kita berhasil. Mengapa Alkitab selalu berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah, janganlah kamu sama seperti dunia ini. Berubah oleh pembaharuan budimu. Karena apa? Kalau kita masih punya konsep seperti orang dunia, kita nggak bisa menjadi orang yang berbeda dari orang dunia. Tapi Tuhan ingin membuat kita menjadi orang yang berbeda dengan orang dunia. Ada banyak contoh di Alkitab. Ketika Tuhan membuat orang-orang tentu menjadi berbeda dengan yang lain. Minggu lalu kita khotbah masalah Daniel. Kenapa? Dia punya semangat. Dia punya roh yang luar biasa. Semangat yang luar biasa. Extraordinary spirit. Saudara-saudara, kenapa dia punya itu? Karena dia tahu rahasia kerajaan sorga. Dia tahu bahwa untuk promosi sampai jabatan tertinggi dalam pemerintahan Babilonia, walaupun dia seorang Yahudi, bukan sekedar kedekatan dengan raja, bukan sekedar kemampuan intelektual, bukan sekedar kompetensi. Itulah sebabnya dia berdoa kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhanlah yang mengatur segala-galanya. Amin, saudara? Amin, saudara? Saya berharap saudara bisa mengerti firman Allah hari ini, yang mengubah persepsi saudara, yang merubah gaya hidup saudara. Sekalipun orang katakan saudara terlalu kuno, nggak masalah. Tapi selama kita melakukannya karena mengerti firman Allah, percayalah, engkau pada masanya akan berbuah, dan akan berbuah. Amin. Tuhan Yesus
menolong dan memberkati kita dalam menjalani hari-hari kita. Haleluya. Ada satu lagu pujian, saudara. Kadang-kadang saudara, ketika di sini istilah berbuah berarti ini istilah pertanian. Semuanya ada musimnya, ada musim menabur, ada musim menuai. Apapun yang kau tabur dalam hidup ini, percayalah kalau engkau tabur sesuai dengan arahan firman Allah, rahasia yang dibukakan padamu, maka dia akan berbuah pada musimnya. Tidak hanya sekali, tapi minimal 30 kali. Atau naik 60 kali, bahkan sampai 100 kali. Amin, saudara. Tuhan Yesus menolong kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. saudaraku, mungkin kau berkata hari ini, saya mengerti firman Allah dan saya coba berjalan dan bertindak seperti yang Tuhan perintahkan, yang saya mengerti dari Tuhan. Tapi sekarang mana hasilnya? Saudara-saudara, seorang petani begitu menabur nggak langsung panen kan? Ada sebuah proses. Tapi ingat, pada waktunya Tuhan, engkau akan menuai. Engkau akan berbuah. Engkau akan melihat hasil pada waktunya itu, bukan pada waktumu. Bukan pada waktumu. Sabarlah, hiduplah konsisten. Mari kita berdiri bersama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
biarkanlah kami mengerti rahasia kerajaan sorga yang hari ini Engkau bukakan bagi kami Bapa. Seringkali kami punya kehendak untuk berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau minimal 30 kali lipat. Tapi kami tidak pernah menikmatinya, tidak pernah terjadi pada hidup kami. Tapi hari ini Engkau bukakan sebuah rahasia. Karena sering sekali kekhawatiran dunia ini menghimpit firman Allah dalam hati dan pikiran kami. Tapi hari ini Tuhan, kami belajar bahwa kami harus mengerti firman-Mu sampai dia mengubah konsep berpikir kami, mengubah mindset kami. Biarlah hidup kami bisa berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan yang menghasilkan buah 100 kali lipat atau 60 kali lipat atau minimal 30 kali lipat. Bapa, tolonglah kami untuk berani berjalan sesuai dengan pengertian dari Tuhan yang Kau berikan bagi kami, sekalipun itu berbeda, berlawanan, bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dunia kami Bapa. Tapi kami lebih percaya kepada Tuhan yang akan membuat kami berhasil berbuah pada musimnya, dan apapun yang kami kerjakan berhasil. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dengarkan kebenaran ini. Roh Kudus menolong mereka untuk berani melangkah sesuai dengan firman-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Berkati setiap keluarga dan rumah tangga, seharusnya mereka yang punya masalah antara suami istri, orang tua dan anak, Engkau pulihkan ya Tuhan, Engkau pulihkan ya Bapa. Bapa, pada kesempatan ini Hamba juga berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Bapa, kalau Engkau membuka yang tertutup, Engkau juga akan membuka kandungan yang tertutup, sehingga setiap keluarga jemaat-Mu boleh menerima berkat untuk kelahiran anak bagi mereka Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak muda yang sedang merindukan pasangan hidup. Engkau juga pertemukan mereka dengan anak-anak Tuhan yang seiman, supaya mereka juga bisa membangun sebuah hubungan yang serius dalam sebuah rumah tangga yang diberkati Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat ekonomi jemaat Tuhan, khusus bagi mereka yang sekarang menghadapi lumbung yang kosong di rumah mereka. Bapak, isilah perbendarahan mereka Bapak, jangan izinkan mereka kelaparan. Jemaat Tuhan yang mulai mengalami permasalahan pekerjaan, Engkau buka jalan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan yang baru. Bagi usaha, bisnis, pabrik yang terkendala, Engkau juga akan menolong dan memulihkan ya Bapak. Kami juga berdoa bangsa negara kami Indonesia, pulihkanlah bangsa dan negeri ini dari kondisi yang ada. Jangan sampai merembes, berdampak pada masalah ekonomi dan politik Bapak. Engkau berkatilah bangsa ini. Para pemimpin kami diberikan hikmat dari Tuhan mencari solusi yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akhiri ibadah ini, kiranya Tuhan tetap bersama dengan kami. Tuhan tetap menolong kami ketika kami ada di rumah, maupun ketika kami keluar dari rumah. Tangan Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapak. Kami mengakhiri ibadah dengan mengucap syukur kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari buka hatimu dan arahkan kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas wilayahmu. Tangan Tuhan yang kuat melepaskan engkau dari segala yang jahat. Sakit penyakit pun dijauhkan daripadamu. Turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, pertolongan, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dan membuat engkau berhasil apapun yang engkau kerjakan, baik hari ini, besok, sampai selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.
Kami percaya Tuhan. Ada bagiku. Mari saudara dengan imanmu katakan. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang Kau di dalamku. Tak usah ku cemas Kau penghiburku. Saat ku lemah Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Mari dengan segenap hatimu kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapakku datang. Mari naikkan penyembahanmu bagi Yesus. Menyembahmu di sini. Kami percaya. Kau yang selalu ada bagi kami. Mari dengan imanmu katakan.